Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dela Yulistia. Di sini saya akan mempresentasikan modul kebersihan diri dan keamanan makanan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak. Dalam modul ini terdapat 4 topik. Topik yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun. Kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Karena kuman adalah mikroorganisme yang sangat kecil, dapat berupa bakteri kuman, virus kuman, atau cacing. Kuman dapat ditemukan di mana-mana, baik di udara, di tanah, di air, serta makanan mentah. Anak yang mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar kuman dapat terserang diare atau keracunan makanan. 5 langkah mencuci tangan menggunakan sabun dengan benar. Yang pertama, basahi seluruh tangan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak punggung tangan serta sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku. Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima, keringkan tangan dengan handuk atau tisu atau diangin-anginkan. Topik yang kedua yaitu cemaran pada makanan. Bahan baku makanan dapat mengandung cemaran yaitu kuman, bahan kimia maupun benda fisik yang dapat membahayakan kesehatan anak. Memilih bahan baku yang sehat dan aman, baik yang dimasak maupun yang langsung dikonsumsi. Contoh bahaya atau cemaran kuman seperti bakteri tipus, virus hepatitis, parasitoxplasma, cacing tambang, kuman yang dapat menyebabkan gejala diare, muntah, demam, pusing, dan kram perut. Topik yang ketiga yaitu memilih makanan yang aman. Tips memilih dan menyimpan makanan yang aman. Yang pertama, daging. Pilih daging yang segar, berwarna merah, dan tidak berbau tajam. Sebaiknya daging tidak dicuci terlebih dahulu saat akan disimpan. Potong-potong kecil, bungkus daging dengan plastik dan dikemas rapat. Yang kedua, ikan. Pilih ikan yang matanya masih segar, dagingnya kenyal, dan tidak berbau. Bungkus ikan dengan plastik dan dikemas rapat agar tetap segar dan terjaga kandungan airnya. Yang ketiga, telur. Pilih yang cangkangnya halus, tidak retak, dan tidak berbau. Saat penyimpanan di wadahnya, letakkan bagian runcing telur di bawah. Hal ini akan mencegah kantong udara dalam telur terdesak sehingga telur tidak mudah rusak. Yang keempat, sayur. Pilih sayur yang daunnya segar dan tidak berlubang. Bungkus sayur dengan plastik berlubang dan untuk sayuran hijau, simpan dalam wadah yang berisi sedikit air. Yang kelima, buah. Pilih buah yang segar dan tidak berlubang. Simpan dalam wadah yang bersih dan kering. Sebaiknya tidak menyimpan buah yang belum matang di lemari pendinginan. Dan yang keenam, tahu. Pilih tahu yang teksturnya padat, tidak berlendir, dan tidak berbau asam. Rendam tahu dengan air matang dan diganti tiap hari. Topik yang keempat yaitu makanan yang aman bagi anak saat terjadi bencana. Simpan makanan ini saat terjadi bencana. Yang pertama, simpan makanan dan air untuk persediaan 3 hari. Yang kedua, simpan makanan yang tidak memerlukan penyimpanan di kulkas. Yang ketiga, pilih makanan dan cemilan kesukaan yang bisa dimakan. Yang keempat, hindari makanan yang tinggi garam atau natrium. Yang kelima, simpan dalam ukuran 1 kali saji agar tidak ada makanan sisa atau terbuang. Dan yang keenam, makanan kaleng dapat disimpan selama mungkin asalkan kalengnya tidak rusak. Masalah yang terdapat dalam modul, orang tua atau anak seringkali menganggap remeh terkait kebersihan diri. Terkadang mencuci tangan pakai sabun yang merupakan hal kecil dan mudah seringkali diabaikan. Perlu adanya pembiasaan agar mencuci tangan pakai sabun menjadi kebiasaan. Serta pada saat memilih bahan makanan, terkadang sulit membedakan makanan yang menggunakan bahan campuran kimia hanya dengan kasat mata, dan penyimpanan serta pemprosesan makanan terkadang tidak higienis. Seringkali orang tua melupakan kehigienisan bahan makanan. Hubungannya dengan 10 konvensi hak anak terdapat pada hak anak untuk mendapatkan makanan dan hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Dikarenakan setiap anak berhak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi agar terhindar dari segala penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak sehat dan higienis, serta anak juga berhak mendapatkan akses kesehatan apabila anak terlanjur mengkonsumsi makanan yang sudah terpapar kuman sehingga makanan tersebut menjadi tidak higienis dan berdampak kepada kesehatan anak. Maka dari itu, anak berhak mendapatkan akses kesehatan untuk menjamin kesehatan anak. Mungkin sekian saja presentasi modul oleh saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.